tanpa berlama. Ini dia ronde kita kedua. Udah di Sanskui dan Iya, betul sekali. Dan saat ini juga terpantau dari POV video yang tadi barusan kita interview. Saya sempat, coba tadi ada saya di situ lah, saya pengen tanya-tanya. Soalnya iya-iyanya dari Dedeo tuh lucu sekali ya. Iya, kita harus main lepas. Dan saat ini juga kita akan melihat bersama tim-tim yang lain apakah mereka juga akan bermain lepas. Karena mau tidak mau, biarkan lepas dulu tekanan-tekanan kalian, bermain dengan lebih enjoy lagi agar bisa mengumpulkan sedikit-sedikit lagi tambahan poin yang berharga. Dengan jalur pesawat seperti ini juga, Flo, sebenarnya Sanhok nih setiap tempat bisa dijangkau lah ya. bisa lah kalau dari pesawat ya. Mungkin nggak dengan cara cepat, tapi kalau kita narik parasut lebih cepat dikit, pasti nyampe ke arah kota yang kita tuju. Ya, Tapi betul. sebenarnya gue selalu takuti kalau ketika bermain di Sanhok, itu adalah ketika kita bermain, kita itu scrapping-nya gampang ketemu orang lain. Ya, Kayak betul. Babila tadi, dia pengen ngambil dekat Paradise, sudah ada tim-tim yang langsung mengurumuni dia. Nah ini nggak tahu nih apakah dari Babila bakal selamat atau enggak, karena tadi lihat di arah minimap kita, Babila masih terbang di atas 2 tim sekaligus. Wah, itu juga bakal menjadi hal yang bahaya juga buat Babila sendiri untuk tim Bigetron juga, yang dimana 3 temannya juga sedang berbeda tempat juga dengan posisi Babila. Tapi ya, kita tahu Sanhok, kita juga bisa bersembunyi untuk bertahan lagi, membiarkan tim-tim lain, player-player lain bergerak ke area lain, baru mereka bergerak tipis-tipis. Apalagi sekarang nih dengan Ninja Movement ini yang sangat berbahaya. Kadang kita lagi kuat-kuat juga, tiba-tiba satu squad di belakang kita, tiba-tiba HBD mati kita. Saya merasakan itu, Odi. Iya betul. Ninja Movement membuat membuat strategi backstep itu sangat mungkin dilakukan. Karena memang enak banget sih. Ya. Enak banget kita di balik bukit, tiba-tiba melakukan Ninja Movement. Ada beberapa player di area groundnya itu nyayut, nggak perlu tembak deh. Tiba-tiba kita ngelakukan granat aja. Ya. Mereka juga cuma dengar suara kan. Dari mana ini? Entah mau counter kasih kemana, tapi setidaknya tidak terlalu jauh mereka bergerak gitu. Pasti bakal masih di grup aja. Itu yang paling enak. Tiba-tiba ada yang kena, mungkin udah low HP banget kan, tinggal di finishing aja. Ya, itu yang kemarin hal terjadi saya bersama Eldoge. Kita launching masuk klasik, random, mungkin ada 2 random juga. Terus kita sudah selesai looting, lanjut ke rotasi kan, circle berikutnya. Tiba-tiba kayak, wah sudah enak nih. Karena kita kalau main 2 nih kan agak takut-takut kan. Iya. Poin juga, tiba-tiba ada yang Ninja Movement datang langsung meratakan kita, langsung Eldoge bilang, kita TDM aja dulu yuk. Kena mental ya. Kena mental. Karena Ninja Movement itu sangat berbahaya sekali, dan itu benar-benar beberapa kali itu berhasil buat kita yang pintar untuk memainkan Ninja Movement tersebut. Dan sejauh ini terpantau bahwa di bootcamp kita lihat 3 player saja. Berarti Babila belum berhasil untuk keluar dari kepungan musuh, ataupun dia sedang bersembunyi mencari lootingan yang ada di beberapa rumah terpisah juga, dan belum terpantau melakukan fight. Tapi tadi ada yang sudah mulai fight itu antara Butterflux bersama Simba, yang dimana sudah mulai berkatan mereka di area ruins. Tapi memang ya, game-game terakhir ini, pressure itu beda. Ya, Terutama ya buat tim-tim yang lagi ngincer puncak klasmen, dan tim-tim yang lagi ngincer lolos aja ke grand final. Kalau tim-tim ini mungkin di peringkat kayak 7, 8, 9, 10, 11, 11 yang ibaratnya ya juara klasmen nggak mungkin, nggak lolos juga nggak mungkin gitu ya. Itu kayak, itu nggak ada beban. Tapi buat yang di paling atas dan paling bawah itu bebannya gede banget. Tapi ngomong beban, ternyata dari tim BF yang ngejar-ngejar poin berharga juga, pada akhir ketiga ini bermain dengan sangat luar biasa. Mereka menunjukkan berapa kali lolos ke bonus round dengan cukup konsisten. Bahkan di hari kedua kemarin, itu mereka sempat masuk dalam untuk harian. Oke. Dan saat ini juga tadi yang saya katakan bahwa sudah ada potensi fight antara Butterflux bersama Simba sudah terjadi. Dan nampaknya tadi dia mendapatkan 1 player dari Simba, tapi Simba juga dengan pergerakan mereka, dengan penyebarannya berhasil mendapatkan shoot kembali ke area Nadia, dan Nadia masih sempat tersungkur, masih menunggu bantuan penyelamatan dari teman-temannya, dan sudah melewati penyeberangan dengan 1 buah kendaraan. Rating kembali seorang Cacau, tapi belum berhasil untuk memberikan banyak peluru yang masuk ke bagian area badan, dan pada akhirnya Nadia yang tersungkur ke bagian tanah masih bisa diselamatkan, dan dari masih bertahan dengan 2 player saja. Tapi dengan fight yang terjadi saat ini, ada juga pertemuan gesekan di area lain yang nampaknya tadi antara Daisy dan juga Bulls kalau tidak salah. Iya, kita pakai dari beberapa tim sudah mulai harus terus clash-clashan. BF untungnya bisa nge-revive juga temannya yang sudah knock out tapi bisa diselamatkan, dan Simba yang tadi memang kehilangan karena nggak main dari awal, kehilangan lagi 1 lagi tadi, membuat keadaan mereka
cukup berbahaya, tapi Cacau tampaknya tidak akan berdiam begitu saja. Dia pun mendapatkan satu target, dia yaitu tim BF yang kembali knockout. Tapi dari tim Simba tinggal berdua, gak banyak yang mereka bisa lakukan. Apalagi Cruella sudah dalam posisi untuk nge-flash dari Cacau. Itu yang gue baru sebutkan. Cruella positioning dia hampir setiap dimainkan sangat baik. Dia menurutku jadi pemain kunci dari tim BF. Ya, betul sekali. Flank yang dimana tak terprediksi, tak terduga juga, dan beberapa kali benar-benar berhasil. Dan saat ini juga, walaupun Simba menyisakan satu player saja, tapi mereka berhasil terus mengocar-ngacir juga, menjatuhkan beberapa api dengan pergerakan dari bagian kiri dan kanan. Butterflux berhasil meratakan Simba menjadi tim pertama itu Sun di game yang kedua. Sunhawk ke area lobby, 3 poin untuk Butterflux tanpa ada korban dari mereka yang pulang ke area lobby, dan kembali mereka masih bisa bertahan dengan kuat ke selanjutnya. Tapi awas, mereka juga masih banyak perjalanan lagi karena posisi mereka di bagian Ruiz masih berada di bagian pinggiran circle. Iya, ini yang gue bilang ketika bermain Sunhawk early game itu antara bakal aman banget, agresif banget tim-tim lain. Ya. Dikarenakan banyak yang nge-split ke berbagai angle. Banyak pergerakan yang terbaca oleh lawan lain, dan buat tim yang lebih siap atau lebih enak posisinya bakal coba melakukan pemegalan terhadap lawan-lawan yang sedang melintas di area kita gitu. Ya, betul sekali. Dan ada hal menarik juga dari updatean Betul. sekarang. Kalau kita looting, walaupun tas kita sudah penuh nih, kita bisa bawa ke dalam mobil, kita isi dalam mobil, bisa simpan dalam mobil, terus kita turun lagi, kita looting dalam mobil lagi. Jadi nanti ketika kita sudah simpan dalam mobil, kita pindah tempat, kita butuh looting, kita ambil saja dari mobil gitu. Tapi kalau mobilnya meleduk, angus berarti ya? Nah, jadi ya ada plus minusnya juga ya. Jadi ketika kita ingin bergerak, mobil kita harus lebih aman lagi. Tapi juga banyak loh di update Ya. banyak beberapa tempat-tempat yang direnovasi seperti pinggiran pantai dari Erangel, Ya, pinggiran betul. Main Island Ya, Selatan, betul. itu juga banyak perubahan. Dan orang kaya sekarang luas banget lantai satunya, cuman ada satu tangga yang di pojok, jadi luas banget sekarang, nggak ada banyak sekali lantai satunya. Coba lihat gerak, Jadi sudah tambah kaya ya. Rumah sudah tambah kaya nih. direnovasi, Oh, bukan rumah tambah direnovasi ya. kaya. Tambah luas ya. Iya, luas karena nggak ada sekat lagi di bawahnya gitu. Lagi ya? Iya, Ya. banyak banget perubahan yang bisa kalian nikmati ketika bermain di update atau mungkin versi terbaru ini, teman-teman. Makanya buat yang belum update, karena memang ini sih luar biasa inovasi-inovasi yang diberikan oleh PUBG Mobile untuk para pecintanya. Iya, tapi emang kerasa banget sih. Setiap patch yang mayor ya, di PUBG Mobile tuh banyak banget hal baru yang dibawakan. Gue juga suka ketika map-map yang sudah mulai lama tidak di-update akan mendapatkan version 2.0. Ada event-event yang dijalankan dalam in-game yang ibaratnya menambah rasa dalam gameplay-gameplay yang kita mainkan. Iya, Iya. seperti teh kotak ya. Rasa yang manis ya kan. Masuk. Aduh, tapi saat ini juga kita belum melihat rasa yang terlalu tegang antara tim-tim yang semakin dekat. Mereka masih ada jarak juga, masih memacu. Dari Kola yang dimana Morph kemarin dengan 2 hari yang sudah mereka mainkan, mereka berhasil puas di posisi ke-9. Belum dengan hari ini lagi masih ada potensi untuk lebih naik lagi ke posisi 5 besar juga. Dan tentunya juga kayaknya Morph ini juga ada potensi ke final ya, Kak Flo. Iya, tapi memang dari Timor ya, terakhir gue lihat mereka posisi ada di top 10 harusnya. Top 10. Dan kalau yang gue lihat poin-poin yang bisa ngejar, itu yang paling deg-degan. Sebenarnya cuma peringkat 15-16. Ya. Kayak 16, 17, 18. Kalau 19-20 butuh permainan luar biasa untuk minggu ini atau hari terakhir ini, dan menurut gue BF adalah salah tim yang patut diwaspadai sih, karena saat ini kita di posisi ke-16 ya. Ya, Di posisi ke-16 mereka butuh ngejaga poin mereka, tapi CX pun lagi lumayan luar biasa galak. itu dia CX nih, apalagi mental mereka sudah langsung naik. Mereka merupakan tim yang dimana poin ini juga tim yang kalau bisa dikatakan season 2 ini mereka juga lagi galak-galaknya. Tim yang menjadi was-was untuk tim lain juga, tapi mereka meletakkan poin secara utuh langsung tuh yang dimana mereka sudah punya mental yang terboosting untuk hari ini juga. Semoga mereka tidak cepat untuk di match selanjutnya juga. Dan saat ini juga Aditama yang ya kita melihat bahwa mereka akan bermain lepas sepanjang hari ini. Mereka sudah mulai dekati oleh beberapa player dari RBCL yang sudah mulai membuka jalan mereka dengan Audrey menggunakan baginya akan melakukan penyeberangan melalui jembatan. Dipantau saja dari Vanilla untuk memberikan informasi dari Aditama yang lebih dekat dengan Vanilla dari RBCL. Iya, tapi itulah juga kan ini dari tim Aditama setelah mereka WCD tentu mereka tidak ingin merasakan tusun. Karena itu ya biasa ya habis WCD terbitlah tusun. Betul. Dan BNW sayang banget mereka kali ini nggak mendapatkan sisi kanan dari circle dengan bebas karena ada
dari TWE, ada juga dari tim Alter Ego yang masih bertahan di sisi Lakawi, sehingga BNW nggak bisa seperti biasa ketika zona menuju ke arah Quarry Canberra menguasai full arah kanan dari zona. Ya, betul sekali. Tadi Flo, Aditama mereka turun tuh di sekitaran docks, mereka menyeberang ke bagian kiri dan pada akhirnya mereka harus kembali lagi dan ini menjadi pergerakan yang lebih enak lagi dari Alter Ego karena biasa beberapa kali tuh Aditama selalu melakukan pergerakan yang sama atau bertemu dengan Alter Ego, tapi saat ini Alter Ego lebih enak untuk masuk lagi ke bagian kanan melewati area kampung juga, dan Aditama yang tentunya juga mereka harus kembali melewati area jembatan. Mereka harus berhati-hati karena tadi mereka membiarkan salah satu tim untuk lebih dahulu masuk, bisa saja mereka akan dijegal kembali. Dan untuk dari tim GC Vicious juga mereka sudah mendapatkan posisi yang enak juga di area circle. Mereka sudah mulai set up dari 4 titik berbeda, mulai fokus juga karena sudah mulai mengintai di area sekitaran mereka. Tapi gue suka yang dilakukan oleh tim GC ya, dimana mereka tidak terburu-buru juga masuk ke arah zona, mereka masih tetap memantau sisi belakang. Paling nggak belakang di clear terlebih dahulu, tapi Morph kayaknya bakal bertemu dengan tim Void. Void di game sebelumnya memang fight itu pendek banget waktunya, Ya, langsung rata. Kali ini tuh mereka tidak ingin hal yang serupa. Onyx yang di game pertama juga kurang maksimal, mulai memantau pergerakan dari tim yang entry yang langsung dengan sprint oleh sang Scarlet, tapi gagal. Sayang gagal ditumbangkan oleh Scarlet yang melakukan spray yang benar-benar angle-nya sempit banget. Ya, betul sekali. Juga ada Mickey yang sudah berhasil lengket di bagian bangunan yang diisi oleh beberapa player dari Young and Free, dan juga ada backup yang datang dari bagian belakang juga. Mereka masih memikirkan dulu, menunggu waktu yang tepat, mendapatkan momentum, tapi melihat pergerakan 4 player dari NF sudah mulai tarik mundur ke bagian belakang untuk menghindari permainan utility yang dilakukan dari seorang Mickey. Beberapa kali juga terlihat tadi ada Bigetron di bagian belakang. Kalau mereka terlalu bertahan lama atau memainkan fight yang lama, bisa saja ada tim yang mulai datang untuk join. Apalagi Bigetron mengintip dari bagian feed elimination-nya. Iya, tapi balik lagi sih, semua tim ataupun player dalam tahap kompetitif pasti memperhatikan dari kill feed-nya. Ya, Karena balik lagi itu bener-bener, wah itu papan informasi luar biasa banget. betul. Siapa yang masih hidup, siapa yang udah tumbang, Sisa berapa? kondisi sisa berapa lawannya. Ya. Apalagi kalau kita udah ngenokin orang, misalnya kita tahu nih informasi satu orang di N, Ya, kita ngenokin dan nge-N, YNF lagi. Itu udah informasi jelas bahwa tinggal sisa 2 pemain yang harus mereka lawani, sehingga itu tanda yang melakukan rush ke arah lawan. ya, tapi Mickey tadi sedikit melebar ke bagian kanan dan ada satu player berkata INF juga berhasil menumbangkan seorang Mickey, tapi ada Sope juga yang sudah berhasil datang bagian kanan, dan ada Scarlet juga yang terus memberikan tekanan bagian jendela, dapat 1, dan bahkan teman dari INF di bagian dalam rumah juga sangat low SP. Untuk kembali Mickey bisa diselamatkan secepat mungkin. 2 teman dari INF berada di bagian belakang belum bisa menyeberang untuk membantu, dan 2 tumbang. Wah. Saat ini Sope datang di posisi yang sangat tepat, tapi awas Sope menyeberang ke bagian kanan Hati-hati. kiri juga berbahaya karena ada Jeto yang sudah memantau dengan bersama Nes. Iya, tidak boleh terburu-buru dari seorang Cecil juga, karena Cecil sekarang tugasnya adalah menjaga tim YNF agar dia bisa menyerang dengan bebas. Dan lihat Cecil, dia nggak punya angle, dia kembali mundur lagi lebih jauh lagi dan kembali mencari angle yang lebih terbuka untuk langsung nge-backstep ke arah tim yang Free kali ini. Cecil ke bagian high ground, tentu dia ingin menyelinap dan tidak ingin ketahuan oleh tim YNF, karena sekarang kalau dia sampai ke knock, dia skak mati. Ya, Sulit banget diselamatkan oleh anggota-anggota lainnya. Tim sekarang mau menembak ke arah tim YNF, paling nggak cari ibaratnya perhatian mereka, pancing perhatian mereka menuju ke arah mereka, jangan ke arah Cecil. ya, dan ada 3 tim juga yang bertemu melakukan fight, Morph dan juga Void. Morph berada di tengah dari antara bungkusan Bigetron bersama Void. Void sudah mulai menyisir lebih pede lagi ke setiap area yang ada, setiap ruangan yang ada. Menyisakan Asia saja bertahan di bagian saya kecil juga, dan ada Joy B yang masih memantau dari bagian perbukitan untuk bisa saja memotong pergerakan dari Bigetron yang masih bertahan di bagian batu juga. Yang harus terjatuh, masih sempat untuk ingin di end, tapi pergerakan follow up dengan begitu cepat. Void berhasil meratakan Morph kali ini, tapi lagi Bigetron yang akan datang secepat mungkin, tapi Bigetron masih ingin mendapatkan knockout baru lebih berani ke bagian depan. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga tampaknya dari tim BTR kali ini formasi baris lurus kali ini terhadap tim Void, dan bahkan kali ini M16 tapping dari seorang Devil Dust Connect menuju ke arah targetnya. Void pun kayaknya bersiap-siap karena sekarang ada rush dari anggota Bigetron, tapi lain sisi Joy B di sisi luar tertangkap membuat hanya ada 2 aktif sementara untuk tim Void bertahan. Ya, betul sekali. Tadi saya pikir Joy B yang bisa memberikan sebuah happy birthday juga bisa mematahkan satu player dari Bigetron, tapi sangat tajam pantauan dari Jetty berhasil menumbangkan seorang Joy B, tapi tadi Caroline yang tumbang masih bisa diselamatkan. Saat ini situasi 4 melawan 3 yang dimana
sudah menunggu sedikit bergeser ke bagian area perbukitan. 3 player dari Bigetron masuk ke bagian area rumah yang akan melawan Sinonix bersama Caroline, yang dimana juga kita tahu kekuatan face mereka sudah tidak 100% lagi, sudah low, sudah setengah darah mereka. Tapi permainan utility dari Bebila dikirimkan ke bagian area Caroline, belum terkonek karena beda ruangan. Berupaya granat yang kedua lagi ingin mendapatkan korban. Bebila ke bagian kanan meninggalkan step, dipotong dari pergerakan seorang Sinonix. Tumbang, granat yang sangat cantik ditampilkan dari seorang Bebila. Iya, granat connect tentu membuat dari tim Void satu persatu anggota mereka mulai 2 player aktif yang terlihat di layar dari kita, bahkan N juga terhadap Sinonix, membuat tim Void gak banyak pergerakan, gak banyak kesempatan, dan kecil kemungkinan mereka keluar menangkan battle melawan tim Bigetron. Benar saja, kali ini dari seorang Roses bakal langsung mundur, coba menyelamatkan posisi dari tim Void di game kali ini. Seorang Proses ingin kabur meninggalkan area peperangan tersebut untuk bisa mendapatkan placement lebih cantik lagi untuk Void, karena kita tahu juga Void untuk di hari kemarin belum terlalu baik juga. Mereka berada di posisi masih di bagian, sabar ya saya lupa lagi untuk 2 hari ini. Mereka puas di posisi 10 kemarin Flow untuk 2 hari ini, ketiga kali ini. Tentunya juga untuk sisa hari terakhir mereka harus lebih baik lagi, tapi dengan tekanan di awal-awal Sunhawk mereka sangatlah sulit. Bigetron yang sudah mengumpulkan Elims mengambil 1 poin juga dari bagian tim Morph, dan Morph akan juga harus kembali bergerak lebih kuat lagi di sisa-sisa match hari ini. Dari kuda terbang Flow, yang dimana selalu mengintai-ngintai saja peperangan yang ada, tiba-tiba mereka ya, tapi kan kita bakal juga tambahkan dari tim kuda terbang ya. Mereka pun kali ini berempat masuk ke arah zona. Biasanya bertiga doang nih. ya. Dimana dari seorang Zota bakal fokus untuk melakukan healing. Kali ini mereka mungkin karena Zota dengan posisi Camp Bravo, mereka akhirnya maju berempat, tapi tentu dengan Zota 1 langkah di belakang 3 anggota lainnya, menyelamatkan posisi mereka. Andaikan ada penyergapan terjadi, mereka akhirnya ibaratnya hilang anggota-anggota depannya, Zota bakal masuk ke arah blue zone untuk melakukan healing. Karena lihat, Gaming nggak pegang healing, Zota pegang 17. dikit banget 17. Iya dikit banget ya. Untuk melakukan healing 17 tuh nggak banyak, tapi untuk tim kuda terbang, zona masih menuju ke arah kanan, sehingga mereka bisa menghemat terlebih dahulu, Ya. dan mungkin berharap zona ke-6 lah baru pakai 17 first aid kit tersebut. Dan lihat penyebaran dari tim Bulls, mereka cukup berani, cukup melakukan split yang cukup berjauhan juga. Tapi saat ini circle kita akan melihat lagi bakal closing ke area mana nih. Bigetron masih mendapatkan area circle bersama kuda terbang. Onyx agak sedikit masuk lagi, dan juga kalau bisa dikatakan dari tim GC Vicious masih bisa mendapatkan space yang lumayan banyak. Tapi mereka walaupun sudah mendapatkan circle, mereka kuat itu masuk karena beberapa tim dari bagian selatan sudah mulai padat bergerak masuk juga. Tiger Wong Esport juga mencoba mengekor dari pergerakan tim. Bigetron masih tetap stay di area kompon yang sama yang barusan saja mereka meratakan poin, tapi itu dia sudah mulai terdengar beberapa tembakan antara Onyx bersama tim Tiger Wong Esport. Berlanjut juga Aditama di bagian fit elimination meratakan tim Daisy, dan pada akhirnya mereka pulang di posisi ke-13. Iya, tapi kita bakal dari tim Onyx ya, mereka pun harus bertahan dengan kondisi Cecil yang masih knockout dan terus diburu oleh tim TWE. Tapi dari sisi lain BTR pun melakukan spray down ke arah mereka. Tapi BTR mereka posisi cukup enak, harusnya nggak bakal mungkin ya mereka coba peruntungannya aja, siapa tahu dapat knock yang berharga. Tapi TWE lagi asik nembakin Onyx, tampaknya Aditama pun join, tapi setelah melakukan knock dia pun knock out, dan Thomas untungnya dari bagian sisi blue zone bisa menumbalkan lawan-lawannya. TWE pun kehilangan anggota-anggota mereka, tinggal menyisakan 2 player masih aktif, dan blue zone akan pelan-pelan mencicil nyawa-nyawa player yang belum masuk ke arah zona. Wah, ya terlihat sangat terbuka sekali pergerakannya. Di spray down dengan begitu cepat, dijatuhkan dari tangan Thomas, tapi masih ada juga yang berada bagian depan bergerak ingin menyelamatkan seorang Celia. Tapi awas, kita tahu ini posisi yang sangat berbahaya, cuma bermelakukan bertahan di balik pohon saja. Dan ini dia, Thomas sudah mulai mengambil poin yang sudah didapatkan lagi. Kiao, ini kalau Kiao dapat 1 bisa langsung end juga nih. Bisa, ini bisa nih, tapi lihat dari seorang Scalia dia posisi knockout. Sayang sekali kalau mereka masih berdua, sama bakal ada dalam posisi yang cukup sulit karena ada high ground advantage. Tapi sekarang tinggal Kiao yang bakal coba melakukan at least cari poin deh, paling nggak cari poin, tapi gagal. TWE bakal pulang terhadap ke arah lobby terlebih dahulu, dan dari tim Aditama kembali mengantongi poin-poin berharga setelah WCD tidak terlebih tusun, minimal sudah dikantongi oleh tim ADT. Sudah tambah poin lagi, tapi perjalanan mereka belum mulus karena depan mereka juga masih ada RBCL bersama Onyx yang belum meninggalkan area tersebut. Karena kita tahu
masih bisa mendapatkan beberapa waktu bertahan di bagian pinggiran. Mereka cukup bergerak sedikit saja untuk bisa mendapatkan area circle. Tapi saat ini juga Bebila, di mana tiap pintu masuk sudah dijaga oleh beberapa tim saat ini seperti Bigetron ingin mendapatkan player-player dari Onyx lagi saat ini. Aditama juga mencoba bergerak tipis-tipis juga dengan cukup low speed. Onyx masih mempunyai satu buah kendaraan yang bisa membantu mereka bergerak lebih dalam circle. Berlanjut dari pantauan POV Alter Ego Vepar. Pergerakannya sudah diketahui oleh dari BNW, jatuh satu langsung di M. Dua temannya berada di bagian kanan. Gea melakukan proning shoot. Sudah diketahui lagi, terlihat bunyi tembakannya di bagian bawah. Oh my god, Gea masih bisa dengan beberapa peluru panas juga masuk bagian badannya sangat low. Setipis silet saat ini, Flo. Iya, tapi Nacha masih juga bakal coba melempar smoke menuju ke arah Gea. Gea nyari begitu sekarang. Ayahnya lompat. Gea nggak ada waktu melakukan healing sedikit pun kali ini. Tapi dia coba untuk buying time. Coba selama mungkin nahan di bagian area pinggir dari batunya. Dia untuk coba kembali menjaga jarak antara dan juga dari tim BNW. Dan coba untuk melempar granat kali ini. Dan what happened? Granatnya dari Lin yang berhasil menumbangkan anggota-anggota BNW menuju ke arah lobby. Gea begitu sabar, begitu disiplin, menahan posisi, tidak melakukan healing, tapi malah mundur untuk menjaga jarak dengan tim BNW. Akhirnya membuat BNW kelimpungan dan akhirnya tumbang oleh Lin. Yang sangat berharga sekali. Itu pasti abis main langsung Gea tepuk-tepuk bahunya si Lin. Thank you Lin. Tadi dia tidak ada darah. HP-nya sangat low sekali, tapi dengan satu granat berhasil meratakan BNW. Pasti mereka juga bakal kaget, tapi berlanjut lagi fight di mana juga lebih dekat lagi, semakin banyak fight akan pecah juga. Bigetron masih tetap stay juga, ada satu player mengantar bagian area perbukitan. Alter Ego juga walaupun baru memenangkan fight, mereka banyak player untuk melakukan masuk lagi bagian area depan. Aditama sudah berhasil melakukan penyeberangan, Onyx juga berhasil melepaskan area dari tower sniper lagi, dan GC Vicious yang tadinya nyaman di bagian kompon, mereka sudah mulai dicubit satu persatu dari pantauan butterfly. Kita bakal lihat kayaknya dari seorang Hoti bakal bertahan di balik pinggiran area zona pun sudah bergerak kembali, yang berarti dia pun harus maju dan depan dia itu open banget. Mau nggak mau harus karena ngepron untuk render dari posisi jauh. Ya betul sekali, dan ini dia, aduh Miki belum tahu dia mempunyai berapa persen juga, tapi mereka dengan keuntungan masih dimiliki 3 player dari Bigetron, mereka akan lebih membagi lagi fokus ke berbagai titik yang ada. Alter Ego tereliminasi di posisi ke-7. Nice try juga, datang lagi Onyx. Cecil mengganggu pergerakan dari Bigetron, terculik lagi satu player mereka. Sekarang juga masih tumbang. Misalkan satu first aid saja, maju ke bagian depan, masih ada waktu untuk menyelamatkan. Awas, ada satu player yang menjadi cacing bagian kiri, bisa saja Onyx terpatahkan lagi kekuatan mereka saat ini. Dan betul sekali, happy birthday berhasil dilakukan dari seorang Manda, dan langsung saja di end. Kesempatan Bigetron juga melawan lagi karena mereka tahu Onyx baru saja masuk, masih sangat bonyok-bonyokan untuk kekuatan SP mereka. Iya, kita bakal kita pakai dari pergerakan orang sampai harus bertahan, tapi Bandage nggak mungkin bisa membuat dia bertahan lebih lama lagi. Kali ini kita bakal lihat dari seorang Bebila bakal harus bertahan, bakal berhati-hati, tapi dia pun kali ini tampaknya harus bermain dengan benar-benar ya waspada banget sebagai last player dari tim Bigetron, dan healingnya nggak banyak. Cuma 6 doang. Bukannya berhati-hati, malah mencari poin-poin tambahan, membuat Bigetron masuk ke top 3 kali ini dengan total 9 elimination. Kuda terbang game berempat, saatnya kita fight. Nggak healing doang, Gameping nggak pegang healing, tapi bakal coba maju menuju ke arah tim. S12 lawannya gagal connect dan Kristal malah tertumbangkan. Zota menggunakan M4, kali bakal melakukan spray menuju ke arah pemain dari Bulls. Gagal merupakan target yang mengganti ke arah mendapatkan targetnya dan meratakan tim Bulls menuju ke arah lobby, dan hanya menyisakan seorang Bebila sebagai lawan terakhir mereka. Ya, Bebila masuk dalam top 2 untuk Bigetron, dan dia juga harus bergerak sedikit lagi maju, di mana posisinya agak sedikit melebar atau terbuka juga, tapi ini kesempatan karena dari teman-teman kuda terbang masih mengambil waktu untuk melakukan healing lagi. Bebila sudah kembali full boosting dengan 4% masih di dalam tasnya. Dia juga tentunya walaupun dia melawan 3 player dari kuda terbang sangatlah bisa, karena kita tahu kualitas yang dimiliki dari seorang Bebila. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari tim-tim lainnya, mereka juga kali ini harus ya menyaksikan BTR kembali menambah poin. Kuda terbang kali ini mungkin mereka masuk ke dalam situasi yang gak familiar ya. Biasa itu 3 orang maju, 1 healing, kali ini 3 hidup harus mencari WCD. Betul, dan itu dia juga tentunya juga mereka bergerak
langsung saja dicicil dari seorang Bebila. Ingin mendapatkan lagi Uci, tapi Uci masih bisa berhasil melakukan proning dengan menghindari tembakan lagi. Dan Bebila tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah termakan oleh Blue Zone saat ini. Dan informasi posisi titik tepat yang dimiliki dari Bebila sudah diketahui. Langsung saja menyebar ke bagian kiri Sota, Gempi di bagian belakang juga Uci di bagian depan untuk bisa mematahkan pergerakan masuk. Dan ini 90% bisa dikatakan Game-nya Bebila udah terbang. atau udah terbang WWCD. Tapi ke Bebila ya, dia kan tadi lihat bahwa ada 3 lawan yang melintas depannya. Ya. Ya tumbang sama zona aja sih, nggak usah sampai nyari poin tambahan, jangan kasih poin ke lawan. Terbang juga sekaligus mensecure winner chicken dinner di game kita yang kedua. Iya, udah terbang